Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Dela. Saya ya ahli gizi yang bertugas di klinik ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, Sebelumnya nama Ibu siapa? nama saya Dinda, Dinda, usianya 32 tahun, dari dari Kertajadi. oke Bu ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, sebelumnya saya kan pernah mendengar dari tetangga saya. Saya itu punya anak, usianya 3 tahun. Nah, anak saya itu keluhannya akhir-akhir ini dia itu susah makan. Terus makannya juga sangat pilih-pilih. Dia tidak suka makan sayur, apalagi makan ikan. Nah, yang saya takutkan itu anak saya kekurangan gizi, Bu. Baik Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa anak Ibu susah makan atau kurang nafsu makan ya Bu. Ya. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana dan sejak kapan anak Ibu menjadi susah makan Bu? Susah makannya itu sekitar 2 minggu ke belakang ya Bu. Dikarenakan kan anak saya usianya sekarang udah 3 tahun, mulai aktif-aktifnya. Dia itu kebiasaan sehari-harinya ya gitu, main sama anak-anak tetangga di luar, sehingga pada saat jam makan siang dia itu tidak mau, bahkan sampai mau tidur pun diajak makan itu susah sekali Bu. Oh begitu. Kalau boleh tahu, anak Ibu itu sering main apa ya dan mainnya di mana ya Bu? Kalau main di rumah itu biasa main boneka-bonekaan seperti anak seusia dia ya, kan karena anak saya itu perempuan. Tapi kalau misalkan dia main di luar sama teman-temannya, biasanya dia main pasir, terus kotor-kotoran, becek-becekan seperti itu Bu. Oh maaf sebelumnya, anak Ibu perempuan apa laki-laki ya Bu? Perempuan Ibu. Namanya siapa Bu? Namanya Monica. Oh Monica ya. Kondisinya sekarang gimana ya Bu? Terus bagaimana timbangan terakhirnya Bu? Berapa? Timbangan terakhirnya kemarin itu saya ikut posyandu ya, 9 kilo kalau nggak salah. Oh begitu ya Bu. 9 kilo itu termasuk rendah ya Bu untuk usia 3 soalnya tahun ya. udah 1 bulan sekarang ini makannya sangat jelek, jadi kayaknya mempengaruhi berat badannya Bu. Oh iya Bu. Nah jadi gini ya Bu, banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi susah makan ya Bu. Faktor penyebab anak susah makan itu bisa dikarenakan faktor fisik dan faktor psikis anaknya Bu ya. Pertama, faktor fisik meliputi terdapatnya gangguan pada alat seperti pencernaan maupun terdapat infeksi dalam tubuh anak itu ya Bu. Sedangkan untuk faktor psikisnya meliputi gangguan psikologis anak seperti kurangnya perhatian, suasana makan yang kurang menyenangkan, tidak pernah makan bersama keluarga ya Bu, atau sering ditinggal, ataupun karena dia dipaksa dengan makanan yang tidak ia sukai. Nah Bu, dari apa yang sudah Ibu keluhkan tadi, dapat saya simpulkan, sepertinya anak Ibu itu terkena penyakit cacingan. Oh iya Bu, soalnya kemarin 2 hari ke belakang dia mengeluh bahwa di lubang pantatnya itu ada yang gerak-gerak katanya. Nah iya Bu, bisa saya jelaskan ya. Penyakit cacingan itu disebabkan karena kurangnya kesadaran akan kebersihan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Penyakit cacingan dapat menular melalui telur yang tertelan ya Bu, dan masuk ke dalam tubuh si anak itu Bu. Bisa melalui makanan atau makanan yang kurang matang ya Bu, atau setengah matang itu ya Bu. Makanan yang terinfeksi bakteri ya Bu, seperti yang tadi yang saya bilang yang belum matang ya Bu. Atau bisa tadi kan anak Ibu suka becek-becekan ya Bu, main tanah. Nah bisa dari sana juga ya Bu. Nah saya sarankan jaga kesehatan sekitar rumah Ibu, terutama kamar mandi dan dapur ya Bu. Terus biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ya Bu. Untuk makanannya biasakan memilih makanan yang bersih, memasaknya dengan matang. Terus Ibu biasakan rutin memotong kuku anak Ibu ya Bu. Terus bisa nasihati anak Ibu juga agar memakai sandal dan sepatu saat bermain ya Bu. Yang paling utama itu buanglah kotoran yang ada di sekitar rumah Ibu ya Bu.
seperti kotoran ayam, bebek ya, yang bisa mencemari lingkungan. Ya. Sampai sini ada yang bisa ibu apakah ibu sudah mengerti atau ada yang ibu tanyakan? Ya, saya sudah mengerti. Jadi gini Bu, kan tadi keluhan anak saya itu hilangnya nafsu makan atau berkurangnya nafsu makan ya Bu. Nah, cara mengatasinya biar anak saya makannya bagus kembali itu seperti apa? Dan dikarenakan anak saya kurang menyukai sayuran dan ikan, sebaiknya makanan apa yang bagus untuk diberikan pada anak usia seperti anak saya? Nah, ya Bu, baik. Untuk mengatasi anak yang susah makan ya, pertama kita itu bisa sajikan makanan yang porsinya sedikit ya Bu, dengan berbagai varian dan cara yang menarik seperti kalau makanan yang sayuran gitu ya Bu, kita bisa membentuknya seperti karakter hewan ya. Kalau dari kayak ikan gitu kita bisa bikin bakso ya Bu, mudah sekali Bu. Terus selanjutnya jadikan suasana makan dengan suasana yang menyenangkan Bu. Nah, saat kita makan kan biasanya anak makan itu kita di rumah ya, kalau makan duduk depan TV. Nah, sebisa mungkin kita coba kalau memberi dia makan itu keluar sambil jalan-jalan ya Bu. Selanjutnya makan dengan teratur, berikan cemilan yang sehat, hindari gaya memaksa dan mengancam dalam membujuk anak ya Bu. Terus libatkanlah anak untuk menyiapkan makanannya Bu. Selanjutnya hindari memberi iming-iming makan penutup sebagai hadiah seperti coklat ya Bu, dikurang-kurangi aja dulu. Terus selanjutnya batasi pemberian minum di sela-sela waktu makan. Oh iya, baik. Nah Bu, itu untuk mengatasi ya Bu. Selanjutnya selain itu juga kan tadi anak ibu terkena cacingan ya Bu. Ya. Anak di atas 6 bulan dapat diberikan obat cacing jika memang diperlukan ya Bu, guna untuk mengobati cacingan pada anak ibu sehingga selain menyembuhkan dapat mengembalikan nafsu makan si anaknya juga ya Bu. Selain itu ibu bisa memberinya vitamin juga Bu, vitamin penambah nafsu makan. Terus perhatikan juga jadwal makannya, atau ibu juga bisa memberikan menu makanan berbagai variasi Bu. Tidak perlu mewah sebenarnya ya Bu, cukup makanan yang bernilai tinggi, tapi dengan makanan-makanan sederhana ya Bu, sehingga bisa memunculkan minat anak untuk memakan makanannya itu. Iya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham. Nah Bu, jika sudah paham, saya sebagai ahli gizi yang memandu konseling ini mengucapkan terima kasih ya Bu, dan minta maaf atas segala kekurangan yang sudah saya paparkan tadi Bu. Jadi konseling hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.